Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa rahmana bisyari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Selayaknya dan sewajibnya kita sebagai hamba-hamba Allah untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan dan sampai kepada kita, sehingga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala pujian yang juga diberikan darinya. Selawat dan salam marilah selalu kita lapaskan dan diberikan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang berusaha selalu untuk istiqomah menjalankan sunnahnya dan bersalawat atasnya, sehingga kelak di yaumil hisab beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua dan kita dijauhkan dari azab api neraka. Jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Di dalam banyak karya Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya sisi batin di dalam diri manusia itu lebih dominan dibanding dimensi lahirnya. Artinya apa yang terlihat dan tampak yang itu kita lakukan dan rasakan bahkan setiap saat itu tidak sebanding dengan yang tidak tampak. Sisi batin dalam diri manusia itu lebih dominan. Contohnya kita melakukan ibadah ritual. Yang kita lakukan itu adalah yang tampak. Yang tidak tampak atau yang batin itu adalah atau berpusat di dalam hati kita. Artinya semua yang kita lakukan itu, apabila batin dan hati kita masih kotor, dia akan menjadi sia-sia. Sehingga Imam Ghazali menyebutkan kalau hati itu seperti ayine dil dalam bahasa Persia. Salah satu karyanya itu Kimia Sa'adah yang dia tulis dalam bahasa Persia, dan di kitab-kitab lainnya juga muncul istilah ayine dil. Ayine dil ini artinya cermin hati. Kenapa ia menyebutnya sebagai cermin hati? Karena manusia melakukan syariat itu akan sia-sia kalau hatinya itu tidak bersih. Artinya tidak bisa melihat hakikat atau sampai kepada ma'rifat dan hakikat kalau hatinya tidak bersih, walaupun ia menjalankan syariat. Jadi sesungguhnya Tuhan itu bisa hadir dan bisa kita rasakan dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Oleh karena itu Imam Ghazali menyebutkan sekali lagi bahwa sisi batin manusia itu lebih dominan daripada yang terlihat atau sisi zahirnya. Karena hati ini menurut Imam Ghazali seperti cermin. Kalau seandainya cermin itu berkarat, tentu pantulannya juga tidak jernih. Nah, oleh karena itu kita
sering-seringlah untuk membersihkan cermin ini, membersihkan hati ini, ya, supaya tidak terkarat dan memantulkan kejernihan cahaya dari objek yang terlihat dalam cermin itu. Jadi akhirnya kita harus membersihkan hati ini supaya kita bisa merasakan dan melihat dan sampai kepada hakikat kira-kira apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali seperti itu. Jadi jasad ini kan sifatnya temporal, sedangkan ruh itu abadi. Jasad ini tampak, ruh tidak tampak. Ruh yang abadi ditempatkan di media yang tidak abadi, ditempatkan di jasad yang sewaktu-waktu pasti akan sirna. Jadi seolah ruh ini adalah tunggangan, ruh ini adalah pengendalinya, memegang tali kendali, sedangkan tunggangannya itu jasad. Jadi ruh yang sifatnya abadi itulah yang memang tidak tampak bagi kita. Jadi kalau kita menghambakan diri kita kepada sesuatu yang tampak dan terlihat, itu akan sia-sia karena itu tidak akan lama. Tetapi yang kita menghambakan kepada yang tidak tampak, sehingga itulah yang abadi nanti. Dan untuk itu harus kita melihatnya, merasakannya dengan hati yang bersih. Karena kita sesungguhnya adalah budak dari kita adalah hamba dan budak dan hamba kira-kira sama dari kekasih yang tidak terlihat. Kita adalah hamba budak cinta dari kekasih yang tidak terlihat. Kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat. Dan yang tidak terlihat ini sangat banyak dan lebih dominan ada dalam diri kita. Lalu mahasiswa, dosen, guru, pengajar, pendidik semuanya, ya, dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini bahwa ruh atau sesuatu yang tidak tampak itu lebih dominan, konsekuensi epistemologis atas ilmu pengetahuan yang selama ini kita kejar dan kita cari adalah kita belum tentu atau tidak bisa 100% mengandalkan dari argumen-argumen rasional, dan tempat mencari argumen rasional itu memang di sini tempatnya, di kampus kita ini, di sekolah, di tempat-tempat menuntut ilmu. Itu tempat kita mencari ilmu pengetahuan dan menelusuri argumen rasional. Nah, konsekuensi epistemologis dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini adalah bahwa kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan yang rasional atau yang tampak, karena itu semua adalah jasad, adalah yang terlihat. Yang terlihat itu sedikit saja persentase dibanding yang tidak. Makanya dalam tasawuf itu atau dalam Imam Ghazali ada yang namanya kasyf. Kasyf itu artinya mengungkap, mengira, menyingkap tabir, mengungkap. Kemudian nanti akhirnya ada kesaksian atau syuhud, ada kasyf, ada syuhud. Itu semuanya dengan hati yang sudah bersih. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Lalu kita kaitkan hal tersebut, ya, dengan dua surat yang kita kenal dalam Al-Quran sebagai surat Al-Mau'izatain. Artinya dua perlindungan. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah dua surat yang turunnya bersama. Surat Al-Falaq
mengajarkan perlindungan dari 3 bahaya. Ya. Jadi surat Al-Falaq ini kalau kita cermati dan resapi maknanya, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Al-Falaq yang telah membelah kegelapan. Artinya membelah kegelapan itu dari malam menuju fajar, yang membelah malam menuju fajar. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini sifat Tuhan di sini disebutkan sebagai Al-Falaq, yang membelah kegelapan. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala yang membelah kegelapan. Kemudian surat Al-Falaq ini juga menyebutkan bahwa falak tadi cahaya yang membelah gelap. Kemudian surat berikutnya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berlindung dari apa? Dari kejahatan makhluk ciptaannya. Dari kejahatan makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan makhluk, kemudian kejahatan itu muncul dari makhluk-makhluk itu. Jadi ada Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiq. Di kata kunci itu ada falak, yaitu Tuhan yang membelah kegelapan, yang menciptakan fajar maksudnya. Kemudian ghasiq, ghasiq itu artinya kegelapan malam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri, dan dari kejahatan ghasiq, dari kejahatan ghasiqin, kegelap, dari kejahatan malam yang menjelang malam itu, yang orang soleh memulai dengan ibadah yang banyak sampai tengah malam pun mereka beribadah. Yang orang jahat juga memulai kejahatannya saat itu. Jadi malam ini tergantung siapa yang memanfaatkannya. Nah, berlindunglah kita dari kejahatan yang ada di malam hari. Ada falak, ada ghasiq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Naffatsati fil 'uqad ini artinya tukang sihir, penyebar fitnah yang melemahkan segala macam ikatan. Jadi ada 3 kata kunci dalam surat Al-Falaq. Berlindung dari apa? Dari ciptaan Allah, dari ciptaan, dari makhluk dan ciptaan Allah. Kemudian dari makhluk Allah itu timbullah ghasiq, kegelapan, kejahatan, kegelapan malam saat malam mulai. Kemudian naffatsatu fil 'uqad, tukang sihir, ya, penyebar fitnah yang melemahkan segala macam ikatan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari segala macam kedengkian dari orang-orang yang para mufassir masuk mengkaji ilmu Al-Quran menunjukkan bahwa surat Al-Falaq ini sesungguhnya kita sedang berlindung dari kejahatan eksternal yang timbulnya bukan dari dalam diri kita. Kejahatan sosial, hasad, dengki dari orang-orang, kejahatan dari tukang sihir, fitnah, penyebar fitnah yang melemahkan segala kejahatan dari gelap malam, orang-orang atau makhluk Tuhan yang memulai kejahatannya di malam hari. Semuanya itu berasal dari luar diri kita. Jadi Al-Mau'izatain, 2 surat perlindungan surat Al-Falaq ini disimpulkan bahwasanya
kejahatan-kejahatan eksternal yang datangnya bukan dari dalam diri kita, itu kita harus berlindung. Kejahatan yang dari luar, kegelapan, sihir dan hasad yang datangnya dari luar, kita harus berlindung. Kemudian uniknya lagi menurut para mufassir, karena ini kejahatan eksternal, di surat Al-Falaq itu hanya satu disebutkan sifat Allah, yaitu Al-Falaq, yaitu yang membelah kegelapan. Aku berlindung kepada Allah yang membelah kegelapan, yang menciptakan fajar. Hanya satu sifat Allah disebutkan di situ. Untuk berlindung dari kejahatan eksternal yang datangnya dari luar diri kita. Jadi Al-Falaq ini menyoroti bahaya sosial dari luar, fitnah, gosip, makar dalam kegelapan dan iri hati. Pesannya apa? Kita harus waspada terhadap musuh dari luar. Itu surat Al-Falaq. Kemudian pengkaji Al-Quran termasuk mufassir Al-Quran juga membandingkan Al-Falaq ini dengan surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat kedua untuk perlindungan. Tadi Al-Mu'izzatain kan dua perlindungan. An-Nas di sini disebutkan, katakan wahai Muhammad, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada 3 sifat Tuhan di situ disebutkan. Rabbun nas, malikin nas, malikun nas, ilahin nas. Rabbun nas, Tuhannya segala manusia, yang memelihara manusia. Rabbun itu bisa memiliki, memelihara. Kemudian malikin nas, raja dari segala rajanya manusia. Sifat yang ketiga, ilahin nas, sesembahan semua manusia. Untuk berlindung di surat An-Nas ini, kita membutuhkan 3 sifat Tuhan yang ditulis di dalam Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas. Kembali ke surat Al-Falaq, untuk berlindung dari eksternal, kejahatan eksternal, disebutkan di situ satu saja sifat Tuhan. Cukup satu saja sifat Tuhan. Rabbul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabbul Falaq artinya Tuhan yang menciptakan fajar, yang telah membelah kegelapan, yang dari gelap tadi menuju fajar. Lalu An-Nas ini masih menurut kajian para mufassir dan pengkaji Al-Quran, ternyata An-Nas ini lawan dari Al-Falaq. Al-Falaq tadi kita membutuhkan pertolongan dan lindungan Allah dari kejahatan eksternal. An-Nas ini kita membutuhkan pertolongan Allah dari kejahatan internal yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Jadi bobotnya dengan Al-Falaq tadi hanya menyebutkan satu sifat Tuhan, sedangkan di An-Nas tadi menyebutkan 3 sifat Tuhan, Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas. Berarti dapat disimpulkan bahwa bobotnya lebih berat kejahatan internal, kejahatan yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Sekarang kita lanjutkan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan apa? Kejahatan waswasah, kejahatan bisikan. Al-khannas itu sifatnya menyelinap, tidak kelihatan. Dari bisikan-bisikan yang mendatangi kita
yang menyelinap ke dalam diri kita. Ini sama seperti pola pikir manusia. Pola pikir manusia itu ketika ingin bertindak atau melakukan sesuatu, pertama dia ada tiba-tiba ada yang dalam pikirannya terbesit, saya mau bercocok tanam, bercocok tanam hasilnya sekian dengan bibit yang begini, tidak terbentuk. Nah, dari yang terbesit itu muncullah niat untuk melakukan hal tadi. Setelah niat baru dia melakukan aksi. Itu yang positif. Begitu juga yang negatif. Yang terbesit dalam pikiran kita kemudian dijadikan niat lalu dilanjutkan dengan perbuatan. Al-Khannas adalah sifatnya yang menyelinap, dia tidak tampak, ya, siluman, waswasah bisikan tadi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa coba yang selalu mengganggu manusia melalui hati selain yang tidak terlihat? Pasti tidak terlihat. Dan khannas ini selalu mengganggu manusia melalui hati. Alladzi yuwaswisu, yang mengganggu manusia. Bisa menggunakan fi'il mudhari atau dalam bahasa Inggris itu present tense, sering, dari dulu sekarang masa depan akan begitu terus. Yuwaswisu, mengganggu manusia melalui hati. Selain yang tidak terlihat, apa yang mengganggu melalui hati? Hati saja sudah terlihat. Nah, khannas ini kejahatan yang menyelinap, kejahatan yang tidak terekam, yang siluman dan bisikan sifatnya, selalu mengganggu manusia melalui hati. Jadi surat An-Nas mengajarkan perlindungan dari satu bahaya batin, bahaya tidak terlihat, was-was setan dalam hati manusia yang lebih berbahaya karena terus-menerus dan tersembunyi, tidak tampak. Oleh sebab itu dibutuhkanlah 3 sifat Allah dalam surat ini sebagai penguat. Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Jadi Al-Mu'izzatain ini disebutkan sebagai 2 surat perlindungan. Sesungguhnya kenapa kita dianjurkan untuk membacanya terus-menerus? Bahkan sebelum tidur pun kita dianjurkan untuk membaca kedua surat tersebut. Bahkan sebelum kita sholat pun dianjurkan untuk sebelum takbiratul ihram kita dianjurkan untuk membaca Al-Mu'izzatain. Bahkan ya, di setiap wirid kita setelah sholat wajib kita juga dianjurkan untuk membaca 3 surat terakhir termasuk surat Al-Mu'izzatain. Karena sesungguhnya kita sedang memohon perlindungan dari kejahatan eksternal dan kejahatan internal, yang kejahatan internal yang datangnya dari dalam bahaya lebih besar, ya, resiko atau tingkat bahayanya. Jadi surat Al-Falaq tadi sebelumnya kita mohon perlindungan dari ancaman luar, sosial maupun kosmik, ya, maupun alam. Ancaman dari luar, hasad dan sihir, kemudian kegelapan malam, ya. Artinya kejahatan sosial bisa manusia di luar kita atau manusia orang lain, atau kosmik itu sendiri atau alam itu sendiri yang juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian An-Nas, perlindungan dari ancaman dalam psikologis kita, ya, kejiwaan kita, ancaman spiritual yang bisa mengikis spiritualitas kita dari dalam, juga kejiwaan kita, yaitu jadi spiritual dan psikologis. Jadi kita sebagai
yang selalu menuntut berargumen rasional, karena nilai epistemologis ilmu pengetahuan itu di situ. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi. Ada singkapan ataupun menyingkap takdir untuk mencapai syariat. Artinya syariat yang kita lakukan ini akan tidak berarti kalau kita tidak bisa menghadirkan, mendapatkan makrifat dan hakikat dari atau akibat dari kita melakukan ibadah-ibadah tadi. Nah, untuk mendapatkan, untuk syariat yang kita lakukan ini, tujuannya agar bisa menuju hakikat makrifat itu dengan penyucian, pembersihan hati. Karena sesungguhnya hal tersebut dapat dilihat dengan mata hati, tidak bisa terlihat dengan mata kepala. Begitulah kata Imam Ghazali dalam banyak karyanya tentang bagaimana hati itu seperti cermin, katanya Al-Junaid, dan itu harus digosok terus, harus diasah terus, digosok terus biar mengkilat, ya, sehingga tidak karatan, biar objek yang dipantulkan atau objek yang memantul dari cermin itu juga akan kelihatan terang. Jamaah rahimahumullah, marilah kita sama-sama selalu untuk membaca dua surat perlindungan ini, Al-Mu'awwidzatain ini, sehingga kita bisa hidup dengan selamat dari segala macam kejahatan eksternal maupun internal yang tadi sudah disebutkan dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Semoga kita juga selamat di kehidupan akhirat, karena sesungguhnya masih menurut Imam Ghazali, niatkan apa yang kita, setiap amal soleh yang kita lakukan ini, niatkan untuk keselamatan dan kebahagiaan akhirat, karena itu sesungguhnya tujuan kita hidup. Karena untuk mencapai akhirat kita harus hidup dulu, harus tinggal di dunia. Jadi sesungguhnya disinilah tempat kita mempersiapkan segalanya menuju alam yang lebih aman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri, khususnya di jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.